Shalom. No cross, no crown. Tanpa salib, tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan, tidak ada kemenangan. Paskah Kristen terdiri dari 3 hari peringatan yang berturut-turut. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Katolik memberi istilahnya Kemis Putih. Hari Kemis sebelum disalibkan. Yang kedua, hari raya Jumat Agung. Saat Yesus Tuhan disalibkan. Yang ketiga, hari Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburan. Inilah seri Paskah. 3 hari besar ini, saudara sekalian, 2 yang pertama yaitu hari raya roti tidak beragi dan hari Jumat Agung. Itu merupakan hari penderitaan. Tapi yang ketiga, hari raya Paskah, kebangkitan Kristus, adalah sorak-sorai kemenangan. Malam ini kita sedang memperingati hari Jumat Agung, sengsara Kristus. Dan demikian saudara sekalian, yang pertama hari makan roti yang tidak beragi. Ini merupakan Kemis Putih. Kita dari Gereja Bethel menyebutnya doa malam Getsemani yang sudah diadakan dan dihadiri cukup banyak orang malam itu. Ini malam yang berat untuk Tuhan Yesus. Dia berkumpul dengan murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan. Tapi yang berat itu sudah pernyataan Yesus di tengah-tengah makan bersama itu, bahwa seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, akan mengkhianati aku. Dalam pesta persekutuan perjamuan, berita itu disebutkan oleh Tuhan Yesus. Di situ pengkhianatan Yudas, seorang staf bendahara dari persekutuan murid-murid Yesus itu, akan mengkhianati dan menjual dia. Hanya dengan 30 keping perak, dia akan mengkhianati gurunya. Menyerahkan gurunya kepada lawan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang membenci Yesus. Tapi saudara sekalian, jangan menangis. Jangan kita menangis karena sedih. Tetapi kita menangis terharu karena kasih Allah kepada kita orang berdosa. Bukan menangis sedih secara jasmani, tetapi saudara sekalian, kita harus terharu karena kasih Allah kepada kita orang berdosa. Nah, dia menderita untuk kita. Sejak Yesus ada Taman Getsemani, ya, di sana sudah sekalian, di Bukit Zaitun, tempat Yesus selalu berdoa di Bukit Zaitun, di tempat yang tenang, ada sebuah taman, dan disebut Taman Getsemani, dan disitulah dia bersujud, dia berlutut, dan di sana sudah sekalian kita melihat pergumulan yang besar itu bukan di atas kayu salib, tapi kesediaan, kerelaan. Kalau Yesus di atas kayu salib, dia sudah mengambil keputusan, dia rela menderita, dia rela mati,
bagi dosa-dosa kita. Tapi keputusan itu dibuatnya pada waktu sudah sekalian di Taman Getsemani. Mari kita baca Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Di sana dikatakan, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dalam terjemahan lama, "Ya Bapa, jauhkanlah kiranya cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak." Doa yang sama diulangnya sampai 3 kali. Di situ dikatakan terus 43, "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Ini perkara ilahi, bukan perkara jasmani. Kalau bukan Allah campur tangan, kalau Allah tidak turun tangan memberi kekuatan, mengirimkan malaikatnya, enggak ada manusia yang bisa tahan, saudara. Sebab ayat 44 mengatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia sangat ketakutan, makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau ini pekerjaan manusia saja, enggak ada orang yang bisa tahan. Kalau ini perbuatan manusia saja, tidak akan surga mengirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan kepadanya. Sebab di sini Yesus itu, sudah sekalian, Allah menjelma menjadi manusia. Kemudian dengan roh dia menghidup. Banyak orang tanya, agama Kristen itu Allahnya 3 ya. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Mereka tidak bisa mengerti. Tatkala Allah menciptakan manusia, Allah berkata, "Mari kita ciptakan manusia menurut gambar kita, menurut peta kita." Manusia juga ciptaannya Tritunggal. Ada roh, ada jiwa, ada pikiran, dan ada tubuh. Setiap kita yang bernapas ini Tritunggal, ciptaan Allah. Kalau kita ini ciptaan Allah, saudara sekalian, kalau nanti besok roh kita melayang, kita sudah tidak ada. Kalau besok jiwa kita, darah kita mengalir, kita sudah tidak jadi manusia, jenazah, mayat. Bukankah dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, maka Allah mengembuskan napasnya ke dalam manusia. Menjadilah manusia itu makhluk yang hidup. Kita berbeda dengan hewan. Hewan itu hidup, jiwa dan tubuh. Tetapi manusia itu makhluk yang ajaib yang Allah ciptakan. Sebab dia punya roh. Roh itulah kemampuan yang paling tinggi yang berhubungan dengan Allah. Kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita manusia ini tidak lengkap. Roh itu kemampuan berhubungan dengan Allah, dengan alam, dengan diri kita. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan, kita cuma punya pikiran, itu jiwa, kita punya tubuh. Jiwa kita ini semata-mata hidup untuk tubuh jasmani, untuk alam dunia, untuk sementara. Tetapi hilang lenyap, tidak peduli siapa namanya. Mungkin namanya sudah sekalian Napoleon Bonaparte, atau barangkali namanya sudah sekalian ya Kubilai Khan, Genghis Khan, atau Mao Zedong. Mereka itu semua mati. Tetapi sudah sekalian,
Itu yang dikendalikan Allah di dalam diri kita. Kita mesti mengerti cepat atau lambat kita mesti pulang. Cepat atau lambat kita mesti pulang. Syukur kepada Tuhan kalau kita pulang berhubungan dengan Dia sebelumnya. Dalam hal ini saudara sekalian, kita melihat penderitaan Yesus itu pada hari pertama dari perayaan Paskah, yaitu mengambil keputusan di Bukit Zaitun. Sampai dia ketakutan secara manusiawi, sebab jangan lupa Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga dijadikan 100% manusia supaya bisa menebus kita. Kalau saya pinjam mobil saudara, namanya Camry, dan mobil itu rusak, maka saya tidak bisa ganti dengan Suzuki Carry, tapi harus dengan Camry. Demikian juga yang mau ditebus itu manusia yang berdosa, maka harus menjadi manusia. Kemudian harus menjadi orang berdosa. Harus merasakan kematian juga. Dan itu sebabnya maka Yesus menjadi orang yang berdosa. Dia menjerit dalam ketakutan. Sebab dia waktu itu adalah manusia 100%. Dia mungkin menjadi itu karena dia Allah. Dia bisa jadi Allah, dia jadi manusia. Dia bisa jadi apa saja kalau dia mau. Bukan seperti kita yang terbatas. Itu sebabnya saudara sekalian, di Bukit Zaitun itu satu keputusan yang luar biasa. Itulah Kemis Putih. Itulah hari penderitaan yang mula-mula. Tapi kemudian hari ini, saudara, hari Jumat Agung, penyaliban Yesus. Ini peristiwa yang kedua, saudara. Terjadi kegelapan menutupi bumi selama 3 jam. Dari jam 9 pagi hingga jam 12 siang. Ini siang hari, saudara. Jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Oh, luar biasa. Gejala yang tidak biasa di siang hari bolong. Ini mujizat sebagai pernyataan kehendak Allah atas alam ini. Allah, alam, tetapi juga di sisi kegelapan itu, saudara sekalian, merupakan tanda ajaib. Yesus menanggung dosa manusia. Dan itu sebabnya anak Allah itu yang tidak berdosa menjelma jadi manusia. Yaitu saudara sekalian untuk membebaskan manusia dari penderitaan atas kutuk akibat dosa ini. Kita yang mesti terkutuk. Kita yang mesti menderita. Di sini sudah no cross, no crown. Kita yang harus memikul cross. Kita yang mesti mati. Tapi digantikan oleh Dia. Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dunia di luar kita masih di bawah Taurat. Taurat itu disiplin. Tapi Injil itu kasih pengampunan. Kalau saudara masih percaya Taurat, percaya agama, salah hukum, dunia ini tidak pernah melihat surga. Lihat saja di negeri-negeri Irak, Suriah, yang namanya ISIS itu singkatan dari Islamic State
of Iraq and Syria. Mereka bertengkar terus. Islam di Indonesia itu namanya Sunni. Tapi di sana namanya Syiah. Sunni dan Syiah tidak pernah berdamai sampai hari ini. Terus. Ini namanya disiplin, salah hukum, salah hukum. Kita bersyukur hari ini di bawah Presiden Joko Widodo dan beberapa presiden sebelumnya. Indonesia menganut Sunni, ya, Islam moderate, Islamnya Gus Dur, damai ditonjolkan. Jadi Paskah ini sudah sekalian, Jumat Agung ini merupakan pengorbanan Yesus untuk dosa kita. Kita yang mesti terkutuk, kita mesti crown. Sebelum crown, kita mesti cross. Tapi kita bersyukur, dia tergantung di atas kayu salib untuk kita. Kemudian dalam Matius 27 ayat 46, oleh karena dosa kita, maka kita membaca dalam ayat itu kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada orang bertanya kepada saya, kalau Yesus itu Allah, kenapa dia bersuruh Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kedua, kalau Yesus itu Allah, dia tidak usah takut, dia akan bermaha kuasa. Saya bilang seruan Eli, Eli lama sabatani. Bagi saya itu satu sungguh-sungguh pernyataan bahwa dosaku udah benar-benar dipikul oleh Yesus Kristus. Karena pada waktu dosaku, dosamu, dosa kita semua dipikul oleh darah Yesus, dia bukan lagi dalam kealahannya. Dia adalah orang yang penuh dengan dosa manusia. Dan pada waktu itu Allah tidak bisa melihat wajahnya. Allah memalingkan mukanya karena dosaku, dosamu. Dan pada waktu dia sebagai manusia terkutuk, manusia berdosa itulah, maka Allah meninggalkan dia. Ya. Injil Yohanes 19 ayat 30 sesudah itu, sesudah dia berkata Eli, Eli lama sabatani. Maka ayat 30 dia katakan, sesudah Yesus minum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, finish. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Apa yang selesai itu? Yang selesai itu tugas yang Allah berikan untuk keselamatan manusia itu sudah sempurna, finish, dilakukan oleh Yesus. Kalau saudara belajar betul Alkitab, dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Untuk mempersiapkan penebusan Adam ini, maka Allah menyiapkan 2000 tahun pertama. Itu sudah sekalian rancangan penyelamat manusia. 2000 tahun kedua itu sudah sekalian Yesus lahir. Dan kita sekarang 2000 tahun ketiga sudah kurang lebih 6000 tahun. 6 hari. 1 hari di hadapan manusia kata Alkitab. Itu 1000 tahun di hadapan manusia. 1 hari Allah, 1000 tahun.
6 hari Allah bekerja, 6.000 tahun. Dan sekarang dari Adam sampai sekarang, udah hampir 6.000 tahun. Dan dunia ini sudah hampir ditutup, saudara sekalian. Sebab itu perjuangan Yesus itu udah selesai di 6.000 tahun kedua. Tinggal kita ini hidup dalam 2.000 tahun ketiga kita hidup sekarang. 2.000 tahun penutup, sudah sekalian. Ya, itu sebabnya saudara saya baca ya kekuatan senjata Amerika dan Rusia. Bandingannya berapa kapal perangnya, berapa peluru kendalinya, saya punya perincian itu. Lalu kemudian dikatakan Amerika jauh lebih hebat daripada Rusia. Sekarang ini pengendali dunia itu sudah kan, Rusia itu punya senjata 4. Tapi Amerika itu punya senjata banyak. Ya. Dia nomor 4. Amerika nomor 1. China nomor 2. Ya. Lalu Rusia itu nomor 4. Sudah dihitung. Kalau serang menyerang, pasti Amerika menang. Jumlah pasukannya, kapal perangnya, motor tanknya semua. Amerika lebih banyak, kapal selamnya semua, pesawat udaranya, bombernya. Pasti Amerika menang. Kalau perang biasa. Tapi kalau perang nuklir, siapa yang dulu memulai? Tinggal tekan tombolnya. Kalau perang nuklir, siapa yang menang? Mati semua. Radiasi nuklir meliputi bola dunia. Dan kita semua akan mati. Pelan. Yang berdekatan telinganya meleleh. Hidungnya hilang dan semuanya. Jadi saudara sekalian, perang nuklir itu di ujungnya 2000 tahun yang ketiga, yaitu sekarang ini. Karena itu kita tidak main-main. Saya belajar banyak. Juga saya mengikuti politik dunia ini. Sungguh dunia kita berada di ujung tanduk. Tapi di sini dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sudah selesai. Finish. Done already. Done already itu artinya semua sudah dikerjakan sempurna. Apa sih yang sebenarnya dikerjakan sempurna? Yaitu sudah sekalian penyelesaian tugas yang Bapa surgawi berikan. Yesus ditanya orang. Nah, orang banyak bertanya, kan kalau Allah mau, Allah bisa menyelamatkan kita. Allah kan Maha Kuasa, Allah bisa menyelamatkan kita. Saya katakan, Allah bisa menyelamatkan orang benar yang berseru akan namanya. Tapi Allah tidak bisa menyelamatkan setiap orang berdosa. Sebab surga itu suci, surga itu benar. Nanti yang diselamatkan masuk surga. Bukan Allah menyelamatkan orang yang tidak benar, yang najis, yang berdosa. Enggak. Sebab tidak mungkin Allah memperkenankan orang suci. Sebab Allah itu bukan saja Maha Kuasa, Dia Maha Adil. Saudara boleh berpikir, adil nggak kalau penjahat dimasukkan ke surga? Itu sebabnya Allah menuntut pertobatan manusia. Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Apa hukum agama itu jelek? Benar.
Selama hidup kita manusia, Tuhan menurunkan 2 hukum, Taurat dan Injil. Disiplin dan kasih sayang pengampunan. Siapa yang bilang disiplin itu tidak benar? Benar, baik. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Sebab Taurat itu baik. Tapi aku bersifat daging. Enggak ada seorang pun yang bisa selamat memenuhi hukum Taurat. Yang berbunyi misalnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan ingin harta orang lain, rumah orang lain, istri orang lain. Itu hukum Taurat. Hukum itu baik. Tapi siapa manusia di sini yang bisa melakukan hukum itu sempurna? Kita ini dalam daging terjual ke bawah dosa. Ayat berikutnya kita lihat saudara sekalian. Ya, aku manusia celaka. Jadi kalau kita berpikir dengan jujur, kita semua berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Saya tidak menyalahkan ajaran agama. Tetapi Alkitab menyatakan manusia itu tidak mungkin jalan ini. Lah orang Kristen diharapkan mungkin. Kristen juga terbagi 2. Kristen yang dibimbing oleh firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah itu dari surga. Roh Kudus itu dari surga. Kalau ini roh dan firman ini memimpin kita, kita dapat melakukannya. Saya bertobat pada usia 16 tahun setengah. Tapi saya penuh Roh Kudus usia 17 tahun di Kota Malang. Sekarang hampir 84 tahun. Aku tahu secara daging aku lemah. Tetapi aku selalu berharap kepada Roh Kudus. Pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sudah 77 tahun saya mengiring Tuhan Yesus. Sudah 55 negara di dunia ini yang saya arungi. Saya pun belajar di Amerika. Tetapi saya tahu, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Maunya berdosa, hati berkehendak, tubuh lemah. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sudah penyelesaian yang luar biasa. Itu sebabnya ayat sudah selesai. Finish. Done. Sudah selesai. Itu pengertian kepuasan, lega, sukacita. Karena Yesus adalah pahlawan kemenangan kita. Dia yang mengalahkan iblis, maut, dan neraka. Nabi-nabi mengajar harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Tapi Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia menebus kita. Seperti tadi dikatakan kita tergadai kepada dosa. Dan gadai kepada dosa harus ditebus.
Tapi semua nabi berkata, jalani sendiri. Jalani sendiri. Tapi Yesus, aku menggantikan. Crown boleh datang sesudah cross. Cross ini yang harus dipikul oleh kita, saudara sekalian. Tapi di sini luar biasa. No cross, no crown. Semestinya kita, semestinya Anda dan saya yang memikul itu semua. Tapi yang luar biasa adalah di sini dikatakan, ya, semua itu harus kita pikul, cross itu. Tetapi di sini digantikan oleh Dia. Di dunia tidak ada rasul, tidak ada nabi yang menggantikan. Enggak ada. Semua mengajar. Harus suci ya, harus benar ya. Semua pengajaran baik. Taurat itu kudus. Tapi aku ini manusia celaka. Saudara itu manusia celaka. Kecuali di dalam Yesus. Syukur oleh Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, semua nabi itu lahir di bumi. Semua guru-guru agama itu lahir di bumi. Semua rasul itu lahir di bumi. Kemudian dia mati. Siapa saja namanya. Enggak ada yang hidup lagi. Tapi Yesus ini bukan dari bumi. Dia datang dari atas, saudara. Dan dia dikirim untuk menyelamatkan kita. Dari Bapa, dari surga. Kan dikatakan Yesus itu dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Saya selidiki dalam Al-Quran, sama baca kitab Maryam. Dalam Al-Quran, kitab Maryam dikatakan bahwa Isa itu dikandung oleh Ruhul Kudus. Bukan oleh manusia. Saya cuma beritahukan bahwa semua nabi, semua rasul dilahirkan oleh manusia. Nabi itu semua lahir, besar, lalu mati. Enggak ada yang bangkit. Tapi Yesus itu bukan lahir dari manusia. Al-Quran membuktikan, Alkitab menyatakan bahwa dia lahir oleh Rohul Kudus dari Allah langsung. Itu sebabnya kita mesti percayakan dia, dan dia itu yang memikul dosa kita, saudara. Ya, dia sebelumnya itu berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa surga kalau tidak melalui aku. Kalau melalui Nabi, pikul sendiri. Kalau melalui Yesus, dipikul olehnya. Kalau melalui Nabi, jalani sendiri. Tapi melalui Yesus, aku jalan. Kita harus mati dulu dalam dosa kita. Tapi dosa kita itu digantikan oleh Yesus dari kalian. Itu sebabnya kita bersyukur malam hari ini merayakan hari kematian Yesus. Ya, lalu kemudian dikatakannya finish, sudah selesai. Yesus adalah pahlawan kemenangan kita. Dia yang mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan neraka. Oh, itu luar biasa. Itu sebabnya dikatakan maut tidak berdaya. Ya, sebab maut sudah dikalahkan. Di dunia ini apa yang paling kita takuti? Ya mati. Tapi dalam 1 Korintus 15 dikatakan maut sudah dikalahkan. Di mana kuasamu maut? Maut telah ditelan oleh kebangkitan Kristus. Itu sebabnya kita sangat menghargai kematian Kristus untuk ganti dosa-dosa.
Disitulah kita menghargai salib Kristus. Sehingga hari ini kita berkumpul bersama-sama. Saya cuma ingatkan, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa menyelamatkan manusia. Dengar perkataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa mau jalan, siapa mau yang benar, siapa yang mau hidup, bukan hidup cari makan di dunia, maksudnya hidup kekal sampai di surga, dialah jalan satu-satunya. Karena itu kita akan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan salibnya selama mulia. Atau lebih baik kita ulangin. Yang pertama tadi, ku yakin. Ya. Lalu kemudian nanti Pendeta Wahyudi memimpin perjamuan kudus dengan nyanyian salibnya selama mulia.